Liga 4 putaran nasional akhirnya sudah dipastikan tanggal pelaksananya oleh PSSI, yaitu pada 15 April sampai 30 Mei 2025. Jadi sebentar lagi nih. Habis lebaran dan ini sekarang lagi berlangsung terus putaran provinsi. Kita bahas di putaran provinsinya nih sekarang. Yang mana Liga 4 oleh Sumatera mayoritas sudah hampir selesai. Dari 10 provinsi ada 7 yang sudah menjadi juara. Sumatera Utara masuk semifinal sekarang, sudah masuk fase semifinal. Welcome back di Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan juga Ernesto. Kalau kemarin-kemarin banyak di kolom komentar, Bang, bahas Liga 4 dong, bahas Liga Nusantara dong. Nah, ini dia waktunya kita bahas Liga 4. Apa nih? Ini Mitra Surabaya. Ini salah satu Liga 4 Jawa Timur. Iya. Mitra Surabaya ini jersey-nya. Ini klubnya Evan Dimas. Iya, betul. Ya, bermain Evan Dimas, terus siapa lagi ya? Banyak dari Mitra Surabaya. Ya, ini Mitra Surabaya yang lama, yang satu yang gede pindah ke Kalimantan dan entah sekarang di mana. Ini yang Surabaya tetap dikelola. Ada SSB-nya, ada klub sampai klub Liga 4. Iya, mantep. Kan dia kan cuma internal Persebaya doang kan? Dan akhirnya sekarang ada Liga 4-nya nih. Iya, klub jadi Liga 4-nya. Liga 4-nya ada internal Persebaya itu yang punya, tapi sekarang udah nggak di internal ya. Suryanaga. Iya. Namanya Suryanaga Connection. Terus Putra Surabaya, terus PS Kopa itu dulu kan internal juga. Jadi kesehariannya day to day-nya di internal Persebaya, tapi ketika musimannya dia di Liga 4. Liga 4. Oh, pengen menuju ke nasional gitu ya, Liga 4 Jawa Timur gitu ya. Pastinya salah satu ya Jawa Timur memang salah satu kiblat untuk pembinaan sih. Betul. Itu yang makanya banyak sekali melahirkan pemain-pemain muda yang kita tahu sampai sekarang melahirkan banyak untuk pemain tim nasional. Dan Liga 4 putaran nasional akhirnya sudah dipastikan tanggal pelaksananya oleh PSSI, yaitu pada 15 April sampai 30 Mei 2025. Jadi sebentar lagi nih. Habis lebaran dan ini sekarang lagi berlangsung terus putaran provinsi. Kita bahas di putaran provinsinya nih sekarang. Yang mana Liga 4 oleh Sumatera mayoritas sudah hampir selesai. Dari 10 provinsi ada 7 yang sudah menjadi juara. Sumatera Utara masuk semifinal sekarang, sudah masuk fase semifinal. Kemudian 2 provinsi yaitu Kepulauan Riau dan Bangka Belitung belum ada tanda-tanda kompetisi. Iya. Jadi kalau dari Aceh itu nanti dapat jatah 3, juaranya PSID ID. Oh, PSID ya. Sumatera Barat itu Josal FC, ada 3 juga yang ada 2 jatah mereka di nasional. Aceh sama Sumatera Barat ini jumlah mainnya sama 12 di regionalnya. Terus ada Riau itu Wahana FC dan Persema Dumai, jualnya Wahana. Mereka juga main 12 jumlah pertandingan 12, artinya cukup banyak ya, Is. Terus dari Jambi ada Persebi Batanghari. Mainnya 6 pertandingan menuju juara. Lalu di Bengkulu ada Tribrata Rafflesia, ini timnya kepolisian. Tribrata Rafflesia mainnya 5 kali jumlah pertandingan jadi juara. Lalu di Sumatera Selatan tuh PS Palembang dan juga KMP Bumara. 12 kali pertandingan mereka menuju final dan PS Palembang jadi juaranya. Sedangkan di Lampung ada Persikomet Kota Metro. Ini ada 5 pertandingan dan mereka hanya 1 jatah untuk ke nasional dari Lampung. Iya, dan itu untuk wilayah Sumatera mayoritas sudah selesai kecuali Jakarta ya. Oh, Jakarta. Jawa. Ya. Kecuali Jawa. Iya. Oke. Kalau Sumatera itu 10 provinsi. 7 udah selesai. 1 menuju selesai semifinal nih karena kepentok Ramadan. Jadi setelah Ramadan yang Sumatera, yang 2 nggak jelas. Gitu. Nah, daftar juara Liga 4 Jawa nih, Banten. Persik Cilegon, Persij Cilegon, pakai C soalnya. Jabar Cimahi Putra, Jateng Persebi Boyolali, terus DIY itu PSUMY, ini langganan juga memang PSUMY. Jatim tuh Persawangi Banyuwangi. Iya, Jakarta aja sih sedih banget. Jakarta nggak ada. Belum ada ya, belum jelas emang. Belum jelas. Kalau beberapa nanti ada Kalimantan ada yang nggak ada yang sudah memastikan tidak ada gitu. Yang menarik adalah kalau tidak ada bilang tidak ada. Kalau ada bilang ada gitu loh. Jadi daripada tidak jelas ini yang kasihan klub-klub internal loh sekarang. Klub anggota DKI Jakarta loh. Kantor PSSI di Jakarta. Kantor FIFA di Jakarta. Kantor KONI Jakarta. Pusat-pusat semua masih di Jakarta ya, belum pindah. Cari sponsor mungkin gampang, tapi lu orang dalam, Is. Iya, orang dalam. Tapi ya mendingan Jakarta gelar kongres dulu dah. Oh gitu, iya. Iyalah, dapetin pengurus definitif. Udah berapa lama ini Jakarta? Dari 2020 Asprof. Iya, zamannya Pak Uden selesai itu loh.
Wah, gue lupa dah. Zamannya Pak Uden selesai itu tahun berapa? Gue aja sampai lupa loh. Iya. Gue sampai lupa itu udah tahun berapa. Yang pasti memang udah berapa periode PLT gitu ya. Tapi Iya. yang pasti kita berharap kepengurusan di Asprop DKI ini segera selesai. Segera ditemukan solusinya dan bisa melakukan pembinaan ya. Gua aja Terus maju, untuk, Is. aduh capek. Lu biar saingannya sama Rocky Iya. Surabaya. Oh, Tapi gitu Asprop ya. ya, Asprop. Asprop ya. Surabaya. Lu Asprof. Kan kita punya teman ketua Asprop kan keren. Asalkan ada yang support, siap. Ya, gitu aja udah. Ya, oke, Liga 4 wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Sorry, sebelum masuk ke Bali, gue masuk ke Jawa dulu nih. Oh, iya. Jawa itu yang mulai serius ini Persewangi. Iya. Jadi Persewangi baru saja mengganti pelatihnya. Jadi Persewangi itu awal musim ditangani Samsudi Batola. Almarhum ya meninggal Tapi kan. Mau manajer PT Kecelakaan meninggal. ya. Iya, Terus kecelakaan. diganti Alexander Saununu dan mereka juara ketika final di Stadion Ketonggo mengalahkan tuan rumah Persija Ngawi. Nah, sekarang pelatihnya baru Purwanto Suwondo. Loh, yang Bapaknya Arkan Kakak. Iya, kemarin abis selesai dari EPA U20. Persija iya, kan Persija, final ya? iya, enggak. Oh, nggak final ya? Final. Kalah. Jadi kabarnya beberapa pemain U20 Persija akan dibawa ke Banyuwangi. Oke. Itu akan dibawa melengkapi Maldini Pali, Rahmat Latif, siapa lagi ya? Banyak pemain-pemain senior yang ada di tim itu. Jadi Persewangi ini yang paling serius. Sedangkan Persebi kabarnya juga akan melakukan hal yang sama. Persebi ini ditangani oleh asistennya Kashar tadi waktu Dewa Promosi, Abdul Kamid. Yang biasanya duetnya sama Haryadi Putul ya. iya. Gitu. Terus kalau Cimahi Putra Jawa Barat ini satu holding sama Persikap. Iya, iya. Pelatihnya Taufik Kasrun. Oh, Pelatih Taufik Kasrun. Taufik Kasrun udah jadi pelatih ya? Udah jadi pelatih. Luar biasa. Tua Luis ya. Gila loh. Iya, Kaptennya Andri Sitepu. Iya. Andri Sitepu. Jadi yang paling serius ini. Sedangkan Cilegon ini belum ada kabar, tapi ini mungkin bisa membalas kehilangan Cilegon, yang hilang. Persik ini serius. Persik pakai C ya. Persik Cilegon. Tapi memang kalau gue nggak salah, supporternya banyak ya. Udah mulai ini antusias ya. Iya. Untuk Mungkin Persik Cilegon ini. Volcanomania pindah ke situ. Iya sih pastilah. Kayaknya didukung sama bupatinya juga deh. Iya, kalau gue nggak salah. bisa jadi. Untuk Persik Cilegon ini. Jadi memang menarik. Nah, kita ke wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan. Bali ada Persiden Denpasar, memang tim ya tradisional ya. Iya. Memang tim langganan. Kemudian Kalteng masih belum jelas. Belum jelas. Nggak jelas tunturangannya. Nggak Kalteng jelas. putranya juga nggak tahu akhirnya gimana. Iya. Walaupun udah kepilih jadi gubernur. Benar. Bapak. CEO-nya. Iya. Siapa? Sabran. Sabran. Agustian. Agustian Sabran. Ya, terus Kaltim sudah pasti tidak menggelar. Kalau Kaltim menurut gue paling fair. Jadi dia sudah memastikan bahwa mereka tidak menggelar Liga 4. Karena tidak ada klubnya ya. Karena dari kurang dari 4 ya? pendaftaran itu dari tanggal 8 Februari sampai sekian, itu sampai deadline terakhir. Satu tim doang daftar, penajam utama doang. Iya, jadi nggak ada yang daftar. Jadi memastikan bahwa musim ini tidak akan ada Liga 4. Agak miris sebenarnya. Tapi iya, kalau gue baru pengen ngomong. Padahal Kaltim ini ya, salah satu daerah yang menurut gue lumayan oke klub-klubnya tadinya ya. Dikenal sebagai klub yang lumayan royal. Iya, dan yang pasti gini, dalam beberapa tahun terakhir banyak pemain Kaltim ini menonjol. Ya. Nah, dari sana dan terakhir kan Persiba promosi itu Liga 2, artinya serius. Borneo juga musim lalu nyaris jadi juara kan gitu. Terus walaupun Mitra Kukar hilang. Iya. Ada beberapa PKT hilang gitu-gitu. Tapi menurut saya ini karena ini faktor, ini bukan salah Asprop. Asprop udah buka, ini udah fair udah buka. Tapi memang yang pengelola tim ini nggak ada, hanya satu tim. Dan menurut saya ini warning menurut saya Aspropnya bergerak. Karena sebenarnya Aspropnya Kaltim itu cukup bergerak loh. Iya. Kemarin bikin seminar segala macam, pelatih segala macam, cukup bergerak gitu loh. Tetapi memang kalau ini kan faktor tim-timnya nggak sanggup ya, tim-timnya nggak sanggup ya. Kenapa ya? Iya kali ya. Belum ada lagi yang mau jajaran lagi ya. Gitu. Jadi ya kita berharap Kaltim segera ada timnya ya. Iya. Maksudnya untuk bisa bergerak di Liga 4 dan berpartisipasi. Ya musim depan lah. Musim depan ya, maksud gua musim depan itu bisa mendapatkan perbaikan lah. Iya. Perbaikan. Oke. NTB Persidom Dompu. Kalsel dulu, Kalsel. Kalsel. Iya. PSK Tapin. Kabupaten iya. Tapin. Kemudian Kaltara masih belum jelas. Kaltara belum jelas. Kalimantan Barat ada Gapsis Sambas. Iya, Gapsis Sambas. Jadi itu tim-tim dari Kalimantan. Kalau dari Bali Perseden tadi NTB-nya Persidom Dompu. NTT baru jalan 3 Maret. Iya. Yang menarik sebenarnya Kalimantan Selatan, ada tiga jatah mereka. Mereka bermain 12 kali, bahkan tim peringkat kedua bermain 14 kali, artinya banyak.
ada 3 jatah, ada PS Tapin, ada Putra Pelausan Martapura, dan Persenus Nusantara. Nah, Persenus ini adalah cikal bakalnya Barito. Oh, Jadi kayak sisternya satelitnya Barito. Jadi Persenus itu sebelum ada Barito, bapaknya Pak Hasnur itu punya klub Persenus ini. Nah, sekarang dihidupin lagi Liga 3 dan maju ke nasional. Liga 4. Ya, soal Liga 4 dan maju nasional. Oh, dihidupin lagi nama keluarga Hasnur nih ya. Iya. Persenus nih ya. Kemarin awal Ramadan sempat main bareng tuh. Latihan bareng. Karena mereka kan Barito udah balik ke Martapura kan. Betul. Martapura. Jadi mereka latihan bareng Persenus dengan Barito Putra. Oke, kita tunggu kiprah selanjutnya dari Persenus nanti seperti apa. Yang pasti Liga 4 wilayah Sulawesi menjadi yang paling keren. Iya. Karena semua provinsi menyelenggarakan kompetisi. Daftar juara Liga 4 Sulawesi di Sulawesi Utara ada PS Kelabat, 13 Jaya Sakti. Ini dari Manado. Ini Kodam Merdeka. Ini bukan PS Kelabat yang dulu ya? Bukan. Kelabat Manado. Oh iya, Kelabat itu stadionnya benar stadion Kelabat Manado. Ini Kodam. Klubnya Kodam ya, TNI ya. TNI. Kemudian ada Celebes FC Palu, ini memang klub yang memang udah lumayan lama, nggak lama sih, baru juga sebenarnya. Ini Sultan nih. Iya, Sultan. Kemudian Sultranya itu ada Universitas Halu Oleo. Ini satu-satu universitas yang lumayan oke selain UMY ini nih. Iya, sering banget nih. Sering banget lolos ke putaran nasional. Bahkan kalau dibilang susah nyebutnya ya. Ini UHO MJF juga ya. UHG MJF ini 2 kali juara mereka. Kalau UMY baru tahun ini kan. Kalau ini udah 2 kali juara. Jadi UHG MJF. UHO MJF susah banget namanya. Ini kayak punya UKM gitu yang dikembangkan. Jadi ini menurut saya juga kalau memang tidak di daerah tidak ada yang mengembangkan kampus kan masih bisa kan. Banyak mahasiswa di situ, dan kalau mereka serius ya buktinya juara kok. Iya benar. Sulbar tuh ada PS Sadek Polman dari Polewali Mandar. Kemudian Sulsel itu ada Mangiwang FC Makassar. Yes. Kemudian Gorontalo Raja Wali Sultan FC Gorontalo. Ya, yang menarik sebenarnya dari Sulawesi walaupun penyelenggaraannya semua provinsi diselenggarakan, tapi beberapa provinsi itu memang minim bermain. Ya, iya. Di Polewali Mandar Sulbar itu pasti juga salah satunya tuh kayaknya. Si Sulut itu hanya Sulawesi Utara itu hanya 4 pertandingan, karena pesertanya hanya 4 gitu. Terus ada di Gorontalo itu 6, Sulawesi Tengah ada 5, Sulawesi Barat itu cuma 4 pertandingan juga. 4. Yang cukup banyak itu Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Tenggara, karena 8 kali pertandingan itu sih. Ya, kita berharap Liga 4 musim depan lebih tertata ya. Yes. Karena kan ada beberapa perubahan juga mungkin yang akan direncanakan agar membuat Liga 4 ini lebih kompetitif, lebih lebih secara industrinya lebih menarik gitu. Jadi nggak cuma sedikit, klub juga kasihan juga ya. Karena Jawa Barat itu bisa 24 tim dan 28 tim juara seri. Ya, memang gitu. Jawa Barat emang ini juga kaitannya sama juga jangkauan tim-tim itu di satu provinsi loh. Jangan salah loh. Kayak di Sumatera Utara kan jauh-jauh tuh. Di Andar Nias nggak sanggup katanya untuk Tapi sebenarnya kalau di NTB nih, kamu halaman lu dan istri gua nih. Jauh emang. Itu dibagi gini, yang kepulauan satu grup. Jadi itu salah satu solusi menurut gua gitu. Jadi yang satu grup dibikin satu dekat-dekat situ gitu. Jadi itu bagus gitu loh. Menurut saya kalau jauh kayak gitu aja gitu. Iya, makanya perlu ada siasat ataupun semacam inovasi agar bisa lebih efisien dan juga lebih bermanfaat untuk klub-klub peserta. Nah, kemudian kita beralih ke Maluku dan Papua. Di mana di sini untuk Maluku itu ada Siwalima FC Kota Ambon. Yes. Maluku Utara masih belum jelas, padahal timnya lagi oke loh di Liga 1. Karena Malut United berbeda dengan Aspak ya. Jadi musim lalu sempat lucu ada wakil tapi nggak bisa main karena tidak diakui. Tapi musim ini memang belum ada kejelasan nih Malut Asprop Malut ya. Kalau dari Ambon atau Maluku, provinsi Maluku itu Siwalima. Ini menarik sebenarnya tuan rumahnya Tulehu Putra. Jadi persentasenya cuma hanya 4, jadi main 3 kali. Persentasenya Tulehu Putra, tapi Siwalima dari Kota Ambon yang jadi juara. Nah, sebenarnya kalau ngomong sourcing pemain banyak banget benar. Cuma memang ini faktornya adalah penggerak dan pengelolaan. Duit mungkin ada, tapi kan pengelolaan kan nggak ada. Jadi sama aja nggak akan bisa berjalan klub-klub yang untuk di Liga 4 ini. Ya, makanya Papua Barat juga masih belum jelas. Kemudian Papua Barat Daya kompetisi lagi jalan. Papua malah yang pusatnya belum jelas. Papua Barat Daya.
Iya, benar. Jadi Papua Barat Daya itu klub-klubnya ya, saya coba bacakan yang di musim ini itu ada Persikotas Kota Sorong, Iya. PS Uni Muda Sorong, Likip FC, Bola Mania, Papua Brothers, Putra Dum, Persises Sorcel, Raja Ampat United, ada Persitam Tabrau, PS Maibrat dan Persis Sorong. Persis double S, Persis Sorong. Iya, itu dia tadi tim-tim dari Papua yang memang baru Papua Barat Daya ya. Agak ini juga sih Papua Tengah tuh harusnya bisa ya. Bisa. Kan Mimika kan itu Mimika kan? Ya, home turnamen aja. Iya. Musim lalu Papua bahkan round robin sistemnya gitu. Tapi ya balik lagi ya. Ini soal pengelolaan segala macam, dan menurut saya ini harus ada aturan jelas, karena ketika sudah ada 4 layer ya dan Liga 4 itu regional, menurut saya ini jauh lebih PSSI itu memberikan semacam regulasi yang lebih mudah sebenarnya, dan ini sebenarnya peran dari Asprof itu penting. Ya, kita berharap Liga 4 bisa berjalan sukses dan terus menghasilkan tim-tim yang memang layak ke putaran nasional nanti. Yes. Kita saksikan serunya Liga 4 selanjutnya, dan kalian silakan sampaikan kolom komentar, kali aja ada update-update terbaru juga dari Liga 4 di daerah kalian ya. Kita tunggu, silakan disampaikan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk terus follow sosial media dari Skor Indonesia, baik itu di X, kemudian di Instagram, di Facebook, dan juga di TikTok. Dan terus subscribe channel YouTube-nya Skor Indonesia. Kita juga masih ada di mana, Is? Kita ada di Noise, dan untuk informasi tentang Liga 4 itu update juga di skor.id. Dan buat pendukung-pendukung tim yang sudah lolos nasional, Persewangi, pendukung Denpasar, pendukung Cimahi Putra, pendukung PSUMB, beli komentar di sini dong, biar seru. Oke, dengan demikian gua Resatnan. SRS tuh. Sampai jumpa lagi.